Pesantren khusus wanita setingkat kampus S1, hanya 2 jam dari Jakarta. Tonton video ini sampai habis. Mau jadi apa? Teman-teman semua, Bang Kevin sekarang lagi ada di Ma'had Aisyah. Ini ma'had khusus perempuan, yang mana ini ternyata setingkat kuliah. Ini yang diminta selama ini kan, Bang, untuk mahasiswa ada nggak di sini tempatnya? Bang Kevin udah janjian sama Ustadz Abdul Hakim nih, Masya Allah. Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana sehat? Masya Allah. Sekarang kita lagi di Ma'had Aisyah Abu Bakar di Ad-Dakwah Bogor. Jangan bukan masa itu Bogor aja. Li Ad-Dakwah, ada tambahannya. Li Ad-Dakwah, Ma'had Aisyah, Li Ad-Dakwah. Ma'had Aisyah binti Abu Bakar, Li Ad-Dakwah Bogor. Itu lengkapnya itu saja. Nah, saat sekarang Anda mau izin saat kita mau lihat ke dalam saat kita mau lihat di sini pesantrennya belajar apa aja ya. Kemudian juga ada acara apa di sini. Boleh. Dan yang paling penting biayanya berapa nih saya? Kita di sini kita bongkar bareng-bareng Ustaz ya. Insya Allah kita bongkar. Oke, ya sama-sama kita di sini. Ustaz, sebelum kita masuk kepada program biaya sama lagi ada acara apa nih Ustaz? Yang paling mengkhawatirkan kalau orang tua memasukkan anaknya pesantren, apalagi di perempuan. Betul. Pelecehan seksual Ustaz. Iya. Banyak banget Ustaz. Nah, di sini gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Pencegahannya gimana Ustaz? Nah, kami di sini juga memberikan semacam tarbiyah kepada staf, khususnya laki-laki. Jadi bagaimana mereka menjaga adab dan akhlak kepada para mahasiswa di sini. Contoh, kita ada beberapa area terlarang untuk dilewati, kecuali dengan kebutuhan penting sekali ya. Contohnya ini asrama ini kan. Oh, ini asrama nih? Asrama ini. Oh, ini asrama. Masya Allah. Jadi, Hadir, Ustaz, ya? kalau memang staf itu tidak perlu ke atas, tidak perlu ke atas. Cukup lewati area yang banyak kita lewati yang laki. Kalau perlu? Kalau perlu saja seperti maintenance, kemudian security untuk mengecek. Pun juga kalau mereka pengen memasuki wilayah akhwat itu harus memberikan kode atau tanda. Assalamualaikum, kita mau lewat seperti itu. Jadi kadang kita ada akhwat yang belajar di pelataran lorong, ya mereka siap seperti itu. Pun juga bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, ya kita berikan jarak. Bahkan kalau pengen ada diskusi dengan kami, ya staf laki-laki pun di ruangan kami dengan pintu terbuka. Kita jaga seperti itu. Jadi betul-betul. Jadi nggak ada yang sampai salim-salim. Nggak ada itu. Kita menjaga untuk tidak menyentuh mereka. Seperti itu. Pun juga bagaimana ketika mereka butuh dengan kami atau perlu dengan kami, ya Ustadz mau ajak teman, tafadhol, silakan ajak teman. Seperti itu. Betul-betul mereka menjaga itu. Dan jadi di sini sistemnya boarding, Ustadz? Sistemnya boarding. Nginep. Program 4 tahun. Program 4 tahun. Masya Allah. 4 tahun S1 nih? S1. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Berbahasa Arab kuliahnya? Berbahasa Arab. Berpahasa Arab dan ada pelajaran bahasa Inggris juga. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Itu. Jadi dari bahasa, Insya Allah dengan Indonesia juga. Oh iya, terus kemudian tadi masalah, jadi pencegahannya di situ ada batasan-batasan, ada batasan-batasan, ada jarak ya. Betul. Di sini sekamar berapa orang, Ustaz? Satu kamar 14 orang. 14 orang. Dengan 2 kasur atau kasur tingkat. Jadi ada kasur 7. Tingkat. Oh, ranjang yang tingkat. Ranjang tingkat. Oke. Kamar mandinya? Kamar mandi juga di dalam. Nah, itu kita kamar plus kamar mandi yang lebih dalam lagi. Jadi betul-betul mereka terjaga gitu. Hanya mereka-mereka aja yang tahu gitu. Kita yang ini nggak boleh tahu. Dengan 4 kamar mandi, jadi nggak ngantri-ngantri itu bisa kita minimalisir. 14 orang dengan 4 kamar mandi, berarti kan itu sangat-sangat pas lah. Iya, pas. Jumlahnya pas. Antri dikit, wajar. Gitu. Oke, Masya Allah. Kayaknya saya udah menemukan kampus yang cocok untuk anak saya, Masya Allah. Jadi di sini selain belajar ilmu agama juga belajar tentang keduniaan yang mensupport dakwah nantinya. Pastinya seperti itu. Harus seperti itu. Dakwah itu kan banyak jalannya. Benar. Saat Anda mau nanya lagi nanti masalah fokus pendidikan di sini, Sat, ya. Oke, insya Allah. Nanti kita lihat panggung, Sat. Oke, insya Allah. Nah, Sat, kalau pendidikannya di sini, Sat, lebih fokus ke tahfidzul Quran atau ke lugha bahasanya atau kemana, Sat? Kita ke semua itu. Nah, yang menjadi hal yang spesial di kami itu, kami itu punya 3 bukan standar utama, tapi 3 kurikulum utama di sini. Yang pertama adalah berbahasa Arab. Jadi alhamdulillahnya kita memiliki dosen-dosen ekspatriat, bahkan dosen Indonesia pun ketika mengajarkan pelajaran-pelajaran syariah itu wajib berbahasa Arab. Ya, pun juga kami dengan menambahkan pelajaran bahasa Indonesia tentunya, dan juga bahasa Inggris juga ada di kami. Dan kemudian yang kedua adalah pelajaran syariah yang kita lebih fokuskan kepada fikih wanita. Fokus pada fikih wanita. Kalau kita lihat, kenapa nggak umum?
sudah banyak asatidzah. Laki-laki itu banyak belajar, tapi kalau fikih wanita itu masih jarang. Benar-benar. Makanya kita mencoba menggodok kurikulum bersama pembina kami dari Kuwait itu seperti itu. Kita fokuskan kepada fikih wanita yang karenanya sekarang itu dibutuhkan adalah ustadzah atau ustadzat yang mereka itu tahu tentang wanita. Kita laki-laki nggak pernah mens, tapi yang tahu perempuan. Seperti itu. Jadi mereka bahkan berpakaian, kemudian fikih at'imah, makanan, mereka kan jadi ibu. Bagaimana mereka bisa masak-masakan buat keluarganya, seperti itu. Yang diharapkan oleh para ustadz dan ustadzah di sini, santriwati dari Ma'had Aisyah lulus dari sini jadi apa, Ustaz? Sebenarnya kami di sini tuh mencetak para ibu. Mencetak para ibu. Masya Allah. Jadi betul-betul mereka lulus dari sini itu sudah siap menjadi ibu bagi generasi depan. Kenapa? Kita bukan hanya fokus kepada fikih wanita saja, tapi ternyata kami juga mengadakan kegiatan keputrian. Kami ada memasak, ada menjahit, ada bekam. Belum lagi tambah ada lagi nanti kegiatan ekstrakurikuler seperti berenang. Kita juga ada, insya Allah antara ada memanah, insya Allah kedepannya nanti kita akan ada mungkin kuda. Insya Allah kita usahakan. Nah, yang lebih istimewa lagi adalah, dan ini susah didapatkan di kampus lain, adalah kuliah 4 tahun dengan menghafal Al-Quran 30 juz. Bayangkan. Jadi di sini tuh stratanya untuk S1, Zat? Setengah S1. Bukan aliyah. Bukan aliyah. Nah, jadi bayangkan kuliah 4 tahun ditambah dengan tahfidz 30 juz. Bahkan alhamdulillahnya para muhafizah kita, musyrifah kita tuh bersanad. Jadi bukan hanya menghafal 30 juz saja, kalau dia bisa punya keinginan yang kuat, bisa mengambil sanad dari para musyrifah di sini. Jadi bukan cuma hafal tapi mutkin, Ustaz ya? Mutkin. Masya Allah. Kita lihat Bang Ustaz ya. Ustaz, berarti di sini total ada berapa mahasiswi, Ustaz? Sekarang ini sekitar 236. 236 mahasiswi. Total kamar? Total kamar sekitar ada 20 mungkin, 20. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, Ustaz, ini kan meskipun udah di usia yang dewasa, tapi kan tinggal ini bareng nih, Ustaz. Iya. Tinggal bareng dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi apakah di sini semuanya lulusan pesantren, Ustaz? Enggak. Di sini ada juga yang umum ya? Semuanya ada yang umum. Nah, itu yang bikin kita takjub sekali. Walaupun mereka dari umum, mereka tuh tetap bersemangat belajar, bahkan mereka bisa bersaing dengan alumni pesantren. Dari segi hafalannya, bahasa Arabnya, pemahaman syariahnya, mereka bisa bersaing. Itu untuk awal-awal, misalnya saya dari SMA umum nih, ya mau masuk sini, jangan saya laki-laki. Anak saya SMA umum, terus kuliahnya mau di Ma'had Aisyah. Bahasa Arabnya belum begitu bisa. Nah, itu apakah ada program takhasus dulu, idat lugawiyah apa gimana, Ustaz? Kita kan ada ujian dulu. Ujian masuk Aisyah itu ada 4. Pertama psikotes, kemudian tes bahasa Arab, kemudian tahfidz dan wawancara. Nah, kalau kita kenapa ada tes bahasa Arab? Khawatirnya nanti ketika mereka masuk sini, mereka dengan bahasa Arab yang sangat minim sekali, itu malah tidak bisa mengejar. Nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi kalaupun dia umum paling tidak masih bisa lah dia berbahasa Arab, mungkin bisa kursus dari luar semacamnya gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kami di sini belum mengadakan program takhusus, tapi insya Allah sudah kami rencanakan untuk tahun ini kita akan mengadakan daurah gitu. Daurah itu 1 tahun seperti idat. Nantinya kita akan rancang programnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang full bahasa Arab, baik dalam kelas ataupun luar kelas. Dan juga nanti dibantu oleh para ustadzah yang berkompeten insya Allah dalam bidangnya khususnya bahasa Arab ini. Iya, Masya Allah. Jadi ya mencetak ibu yang benar-benar bisa faham ya, Ustaz, tentang din, agama, bahkan juga bahasa Arabnya juga kuat, Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Bacaan Quran juga bagus. Iyalah, harus bagus. Seorang ibu harus ngajar anaknya. Masya Allah. Kita lagi, Ustaz, ya, sebelah sini. Tadi sebenarnya gini, Ustaz, ada yang mau tanya ini. Kan meskipun udah dewasa, tinggal bareng-bareng ini kan pasti ada konflik gesekan nih. Dan kita sama-sama paham yang berasrama pasti nggak lepas dari yang namanya bully, berantem, apalagi sama-sama perempuan nih. Takut jambak-jambakan antara kita kan. Nah, ini gimana, Ustaz? Gimana Ma'had Aisyah menanggulangi perempuan-perempuan di usia remaja menuju dewasa supaya tidak berkonflik bahkan sampai bully, Ustaz? Kami alhamdulillah untuk asrama sendiri sudah ada bagian tertentu, bagian keasramaan yang mereka memfokuskan untuk asrama serta kondisi di dalamnya. Mereka memperhatikan bagaimana muamalahnya para mahasiswi di sini ketika berasrama, pun masalah-masalah apa sih mereka hadapi. Jadi betul-betul ketika ada masalah langsung kita selesaikan. Ada masalah langsung selesaikan. Jadi kita nggak menunda.
Karena khawatir kalau menunda itu malah jadi masalah lebih besar seperti itu. Dan untuk kasus bullying, alhamdulillah sejauh ana beberapa tahun di sini ya sampai sekarang itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada. Justru mereka sangat mensupport. Ketika ada temannya yang gagal dalam hal tertentu pelajaran akan dibantu. Mereka akan membantu satu dengan yang lainnya. Ini Masya Allah, Anda juga kagum sekali dengan hal itu. Anda tidak memuji dan juga tidak berbohong. Yang Anda dapat seperti itu. Justru mereka saling mensupport kawan-kawannya. Kalau mereka gagal ya untuk membantu mereka lebih semangat, lebih menyemangati lagi seperti itu. Gitu, iya. Dan tapi ya, seandainya ada, Ustaz, seandainya terjadi naudzubillah kasus pembulian atau ya kayak di pesan-pesan yang kita sering dengar beritanya ini, Ustaz. Apa kira-kira hukuman apa yang disiapkan sama Ma'had Aisyah? Kami di sini ada bagian konseling. Untuk asrama itu ada konselingnya. Jadi insya Allah mereka yang bermasalah langsung kita berikan konseling seperti itu. Itu untuk asramaannya. Untuk kami yang di akademik itu memberikan nasihat mereka. Kita berikan nasihat-nasihat, bahkan di kelas-kelas itu kami minta kepada dosen-dosen itu bukan hanya mengajar saja, tapi menasihati mereka. Apa sih kira-kira kiat-kiatnya di muslimah, bahkan cara berpakaian kita perhatikan, kemudian bermuamalah mereka. Ya, jadi kita betul-betul menjaga adab di sini. Bukan dengan menyinggung mereka, tapi kita menasihati dengan cara yang asik lah gitu. Iya. Jadi kita gimana kan? Mereka bukan maksud kita aja, tapi teman kita juga. Seperti itu. Karena biar gimana bisa dibohongin ya, usia muda kadang gejolaknya masih tinggi, Ustaz ya. Betul. Khair insyaallah, Masya Allah. Ini tuh banyak jual-jualan, Ustaz ya? Ayo kita lihat situ deh. Ya. Ini ada dagangan apa ini, Ustaz? Ini Masya Allah, ini ada mozreng, di sini juga ada Ini karya santri semua tuh? Oh enggak, kita mengundang. Oh, jadi Si panitia IFS ini Masya Allah semangatnya besar banget, kondisinya Masya Allah. Jadi mereka betul-betul mengundang. Ya, ada yang untuk kecantikan, ada yang herbal, makanan-makanan. Tuh ada ajwa lihat tuh. Ada ajwat itu, Masya Allah. Masya Allah. Kabarnya nih sahabat lagi ngisi sekarang ya? Iya, Masya Allah. Oh, jadi di hari kedua ini pengisinya untuk kajian adalah Ustaz Khalid Basalama, Masya Allah ya. Teman-teman basket, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, di antara kekhawatiran orang tua yang masukin ke pesantren ya adalah masalah ijazah. Beberapa ma'had yang udah anda kunjungin udah menjawab tuh, oh kita bisa PKBM, kita ijazahnya udah diakui. Nah, ini kan ma'had setingkat kuliah nih. Iya, betul. Ijazahnya gimana, Ustaz? Ya, kami dari awal sedang memproses itu untuk pengajuan izin ya sekolah tinggi. Tapi qadarullah masya fa'al masih on proses dengan lika-liku yang subhanallah. Tapi alhamdulillahnya kami juga tidak ingin mengecewakan para orang tua wali. Kami pun berusaha agar mahasiswi di sini bukan hanya mendapatkan ijazah ma'had saja, tapi juga mendapat ijazah negara yang itu bisa mereka pakai kalau mereka ingin melanjutkan kuliah S2 atau S3 seperti itu. Dan alhamdulillahnya kami sudah bekerja sama dengan salah satu sekolah tinggi di Jakarta untuk ijazah tersebut. Dan tidak perlu mereka belajar hal yang baru, tapi mereka insya Allah nilai yang mereka dapatkan di sini akan dikonversikan ke sana. Oh gitu. Jadi yang diuji juga bukan yang nggak dipelajari di sini. Nah, tetap bahkan untuk karya akhirnya, karya ilmiah itu tetap kita minta kerjasamanya dia atau pihak sekolah ini ya agar tidak memberatkan mahasiswi. Dan alhamdulillah itu sudah ada kesepakatan. Jadi insya Allah kita punya bahath ilmi skripsinya itu. Ya nantinya judul-judul yang mereka tulis ya karya itu tetap diakui oleh kampus tersebut. Jadi sekali ngerjain aja, tidak perlu 2 kali. Tapi ada supervisi 2 kali dari ma'had dan dari mereka. Tapi insya Allah supervisi pun juga nggak sulit kan, nggak menyulitkan insya Allah. Sama gitu. Jadi pada akhirnya ayah bunda yang mau masukin anaknya kuliah nih perempuan ya, nanti istri saya suruh cari formulir sini. Ambil formulir, ambil pendaftaran. Anak saya masih kecil tapi udah mau daftar kuliah di Ma'had Aisyah, Masya Allah. Masya Allah. Nggak usah khawatir ya, Ustaz ya. Masalah ijazah insya Allah semuanya sudah diakui dan bisa lanjut S2 kalau memang mau ya. Kalau memang berkenan memang seperti itu. Kita menginduk tadi ya. Iya, dari menginduk tadi ya seperti itu. Kalau boleh tahu, Ustaz, ini dari tahun berapa, Ustaz? Kami Ma'had ini dari tahun 2017. 2017. Allah sudah akan memasuki angkatan yang ketiga, akan lulus insya Allah bulan Agustus ini mereka insya Allah. Doanya dari antum. Amin ya rabbal alamin ya. Kita doakan mudah-mudahan lulusan dari sini semua bisa menjadi ibu yang hebat-hebat semuanya ya. Amin. Tidak child free. Itu dia. Oke, bisa sana. Nah, lagi nih, Ustaz. Kekhawatiran yang paling mengkhawatirkan bagi para orang tua, kadang-kadang udah cocok pelajarannya, asramanya bagus. Lihat nih, ruang terbukanya banyak, ya bagus gedung-gedungnya modern. Biayanya, Ustaz. Nah, itu dia. Stigma orang-orang sekolah Ahlus Sunnah mahal. Di sini gimana, Ustaz?
Nah, jadi memang itu juga kita dapati. Mereka bilang Aisyah tuh mahal dan sebagainya. Tapi kalau mereka tahu bagaimana di Aisyah, itu mungkin mereka akan berpikir 2 kali. Pertama, kita menyediakan asrama. Kalau di luar kan sudah kuliah sendiri, kosan sendiri. Iya. Ya, Di kos lagi. kos lagi. Tambah lagi biaya makan. Kita sudah langsung biaya makan sekaligus. Makan 3 kali sehari, Zat? 3 kali sehari. Nggak sekali ya? Nggak sekali. Tambah lagi kita alhamdulillahnya di setiap kamar kita fasilitasi mesin cuci otomatis. Ada mesin Ada cucinya. mesin cucinya. Ya ampun. Jadi kalau kita mau kuliah, mau nyuci baju, taruh aja, tinggal klik, udah tinggal. Udah selesai kuliah, jemur. Betul-betul kita memudahkan mereka insya Allah. Iya. Tambah lagi kita ada free wifi di sini. Jadi betul-betul Akses sarana belajar. akses belajar. Jadi mereka betul-betul kita fasilitasi sebaik mungkin dan kita sudah compare, sudah bandingkan. Insya Allah biayanya tuh tidak jauh, bahkan bisa dikatakan murah sebenarnya. Seperti itu. Karena apa? Lengkap. Kita mereka fasilitas yang lengkap seperti Iya. itu. Tentu ada fasilitas, ada biaya juga, Zat ya. Dan kita berusaha untuk tidak mahal kayak gitu. Dan apa namanya? Kita pun juga kalau sakit kita ada klinik gratis. Gratis. Kliniknya gratis. 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 Wah. Makanya, jadi kalau mereka sakit, demam, apapun yang istilahnya kategori biasa, ringan dan biasa lah itu, nggak usah khawatir kemana-mana, rumah nggak ada klinik kita. Insya Allah Kecuali memang penyakitnya butuh dirujuk. butuh dirujuk, itu lain lagi. Tapi kalau penyakit yang tidak butuh rujukan, kita sudah gratis, tidak ada biaya tambahan lagi, seperti Masya itu. Allah. Jadi ayah bunda nggak usah khawatir, uang yang diinvestasikan di Mahat Aisyah ini insya Allah akan berimpact balik juga dengan Betul. anaknya keluar dari Mahat, insya Allah jadi anak yang soleh, Zat ya. Insya Allah betul. Masya Allah. Saat terakhir saat minta nasihatnya buat ayah bunda yang masih ragu menyekolahkan anak-anaknya di format yang Mahat gini, Zat. Baik, kita melihat sekarang bagaimana kondisi para muslimah atau para wanita, anak remaja, perempuan yang subhanallah mereka lebih kepada dunianya. Ya. Sebenarnya Allah tidak melarang kita untuk memikirkan dunia kita, tapi bagaimana kita menjalankan hidup di dunia dengan mendapatkan atau untuk mendapatkan akhirat kita, seperti itu. Nah, di sini kami betul-betul ingin menjaga mereka. Ya, walaupun mereka itu tahu dengan dunia apa yang mereka dapatkan, tapi ingat basic agama kita harus kuat. Apalagi para wanita itu adalah madrasah pertama. Makanya ada sebuah patah mengatakan al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Namanya seorang ibu adalah madrasah. Kalau kita persiapkan madrasah itu dengan baik, maka nantinya lahir setelahnya generasi-generasi yang baik. Pun juga mereka adalah anak-anak dari para bapak dan ibu sekalian yang itu insya Allah bisa menjadi aset. Kita tahu dalilnya. Kalau anak Adam itu meninggal, semua terpus ke 3. Apa salah satunya? Waladun saleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi insya Allah kami di sini berusaha memberikan yang terbaik, tarbiyah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, baik itu tarbiyah secara akhlak, ya adab, pun juga tarbiyah dalam masalah pelajar sebagainya. Dan tentunya yang tadi kita bicarakan di awal, di sini kami betul-betul ingin mencetak para wanita, mereka calon ibu bagi anaknya, pun calon istri bagi suaminya nanti. Seperti itu. Bagaimana seorang wanita itu ketika dia sudah menikah, sudah mendapatkan kata sah, ya, maka dia tidak hanya memikirkan dirinya saja, dia mikirkan bagaimana pendidikan agama anak-anaknya, bagaimana dia bisa melayani suaminya, seperti itu. Jadi insya Allah nggak perlu ragu lagi, insya Allah kami berusaha yang terbaik di Mahat Aisyah ini untuk mencetak generasi-generasi akhwat muslimah, dan insya Allah tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberkahi kegiatan kita semua baik dunia dan untuk berapaan akhirat kita insya Allah. Mau jadi apa? Amin ya Rabbal Ustaz, syukran jazakallah khairan, Masya Allah. Ya teman-teman semua, ayah bunda nggak usah khawatir, udah kebayang sekarang anak kita yang perempuan mau kuliah di mana, nggak usah bingung, di Mahat Aisyah aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran banyak. Jazakallah khair.